Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Sari Hasibuan, NIM 2019212026 dari kelas 4B Akuntansi, Prodi Akuntansi, dosen pengampu Sekarsari SPD MM. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan manajemen kinerja. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kinerja, yaitu kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan atau rumah sakit adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan rumah sakit. Dan kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut menurut Wibowo tahun 2007. Baiklah teman-teman, di sini saya lanjutkan tentang definisi manajemen kinerja. Pengertian manajemen kinerja atau performance management, dan tujuannya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam suatu organisasi. Dalam pengoperasian organisasinya, setiap manusia atau SDM yang memiliki perilaku dan pemikiran yang berbeda juga akan mengakibatkan perbedaan dalam kinerjanya. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan peninjauan terhadap kinerja karyawan yang biasanya disebut dengan istilah manajemen kinerja atau performance management. Jadi, pada dasarnya, manajemen kinerja atau performance management dapat dianggap sebagai proses sistematis di mana organisasi melibatkan karyawannya dalam mencapai misi dan tujuan organisasinya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa adanya korelasi yang erat antara manajemen kinerja yang efektif dengan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi kinerja organisasi. Kinerja organisasi pada suatu individu, kelompok, maupun organisasi diperlukan penyelesaian untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapainya atau sering disebut dengan kinerja. Pendapat lain dikemukakan oleh Bawa dan Pak Sudirjo dalam pasal nomor 37 bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkembang melalui usaha-usaha yang sistematik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhannya yang secara efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen kinerja dan kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai salah satu fungsi manajemen tidak lain merupakan suatu kiat atau kewibawaan yang mampu menggerakkan orang lain baik secara perseorangan maupun kelompok. Sehingga dalam kerangka manajemen, kepemimpinan berfungsi sebagai salah satu piranti penggerak, motor atau motivator sumber daya yang ada dalam organisasi, sehingga peran kepemimpinan diharapkan mampu mendimensikan organisasi dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, ada tujuan dan elemen manajemen kinerja serta peran pimpinan. Secara umum, pengertian manajemen kinerja adalah suatu kegiatan manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah tercapai secara konsisten dengan berbagai cara yang efektif dan efisien. Tujuan manajemen kinerja. Pada dasarnya, tujuan manajemen kinerja adalah untuk menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka sehingga menghasilkan pekerjaan dengan kualitas terbaik secara efektif dan efisien. Dan ada juga tujuan performance management dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tujuan strategi, kedua, tujuan administratif, ketiga, tujuan pengembangan, dan peran pimpinan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan manajemen kinerja dan prestasi kerja.
Kinerja karyawan dari periode ke periode dinilai oleh perusahaan untuk menentukan karyawan tersebut mendapatkan nilai baik dalam bekerja atau tidak. Penilaian prestasi kerja atau performance appraisal adalah proses melalui mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan dan memberikan suatu gambaran yang akurat mengenai prestasi kerja karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan dalam penerapan manajemen kinerja. Ada beberapa faktor-faktor sebagai berikut. Formulir dan tata cara penilaian seringkali sulit untuk dimengerti di mana kriteria-kriteria yang digunakan tidak jelas pengertiannya. Atasan tidak memiliki cukup waktu untuk menerapkan manajemen kinerja. Dan atasan tidak memiliki cukup waktu untuk menerapkan manajemen kinerja dan tidak ingin berkontribusi dengan bawahan, terutama mereka yang dinilai kinerjanya kurang baik, sehingga atasan kurang mengetahui rincian pekerjaan sehingga tidak memiliki aspek-aspek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang solusi dalam menyelesaikan masalah bidang manajemen kinerja. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Cari tahu dan pahami dengan jelas masalah yang sebenarnya terjadi dari berbagai sudut pandang orang atau karyawan lainnya. Yang kedua yaitu dengarkan keinginan semua pihak. Dengan mendengarkan keinginan dari berbagai pihak, maka solusi yang ada nantinya dapat memuaskan semua pihak juga. Dan opsi solusi. Lakukanlah metode brainstorming dengan rekan kerja Anda yang lain. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing hasil yang Anda buat dan juga evaluasi pilihan solusi terburuk sehingga Anda dapat mengetahui mana solusi yang terbaik. Selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi penting untuk dilakukan sehingga Anda bisa mengetahui detail dan implikasinya jika diterapkan tanpa ada yang dilewatkan. Dan kesempatan bersama. Banyak hal yang bisa merubah suatu kondisi, sehingga buatlah kesempatan bersama terhadap suatu hal yang harus dilakukan di masa depan jika ada perubahan yang terjadi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.